juga mahal ya kalau aduh, kayaknya nggak worth it juga ya. Ngambil anak apa? Dia apa membuat anak-anak tuh bukan dia apa maksudnya dirawat oleh orang lain. Kemudian keuntungan yang kedua adalah potensi penghasilan yang tak terbatas. Sebenarnya tidak ada batas bagi tidak ada punya gaji tetap. Pendapatan sesuai dengan usaha dan strategi kita sendiri ya. Dan peluang untuk mengembangkan usaha sendiri juga bisa banyak. Itu adalah keuntungan nomor dua. Tapi banyakkan resikonya itu juga lebih besar ya. Karena pendapatan kita juga tidak akan tetap tiap bulannya. Kemudian tidak ada jaminan seperti tunjangan atau cuti berbayar. Kemudian juga rentan terhadap perubahan ekonomi. Itu. Kemudian apalagi kerugian nomor dua adalah kita harus menjadi superwoman ya. Nah, harus mengurus pemasaran, keuangan, administrasi, dan lain-lain. Kemudian waktu kerja juga tidak bisa menentu, resiko mengalami kegagalan, kelelahan bekerja atau burden. Kadang-kadang kita juga merasa anxiety ya, gitu. Banyak stresnya juga sebenarnya ya. Dan ya itu kita mesti benar-benar belajar sendiri ya, seperti Mbak Vivit bilang tadi kan, semuanya kita mesti pelajarin itu dari A sampai Z gitu, yang tadinya kita nggak tahu sama sekali ya. Jadi semuanya mesti jadi ahli lah gitu, jadi ahli marketing, jadi ahli akuntansi, jadi ahli teks segala macam. Ya alhamdulillah sih, jadi membuat pengetahuan kita lebih banyak ya istilahnya ya, bukannya apa namanya mau nggak mau karena memang mau nggak mau harus belajar gitu, juggling seperti itu. Untuk kunci sukses keseimbangan dan perencanaan, kita harus memiliki dana darurat sebagai cadangan, kemudian atur waktu kerja secara efisien, delegasi bila diperlu. Kita harus bisa mendelegasikan pekerjaan ya kepada orang-orang yang memang kita percaya. Kemudian juga menjalin koneksi dengan komunitas dan mentor ya, mentor bisnis ya, seperti itu. Ya memang harus sering networking kalau kita mau bisnis sendiri. Kesimpulannya, apakah layak kita menjadi self employment? Wirausaha memberikan kebebasan dia dengan berpotensi besar, tergantung usaha kita ya. Semakin kita gigih atau bekerja keras ya, semakin besar penghasilan kita ya. Kemudian tantangan juga ya, dan ketidakpastian. Kemudian cocok untuk yang siap bekerja keras dan mandiri. Aja sih. Itu aja sih dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih Mbak Leli. Rupanya presiden kita di Baltimore sendiri juga seorang business owner ya, dengan segala naik turunnya dengan menjadi seorang business owner. Sebelum kita ke pertanyaan, mungkin kita lihat dulu presentasi dari masing-masing business owner kita hari ini. Yang kedua pembicaranya adalah Mbak Kiki. Ya. Mbak Kiki ini adalah owner dari Airbnb Pesona Stays. Ya. Dipersilahkan untuk Mbak Kiki sharing sedikit tentang bisnisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Sri Kandi untuk undangannya, untuk Kiki untuk bisa share sedikit mengenai short term rental ini ya. Sebenarnya ada yang lebih senior dari saya yaitu Mbak Meli. Untuk saya ya. Jadi awal-awal saya buka Airbnb ini ya, kenapa sih milih Airbnb gitu ya? Jadi pengalaman aku dulu tuh sebenarnya sih pengen aku tuh dulu pengen beli rumah sebenarnya ya. Saya tanya Mbak Leli aku pengen beli rumah deh, gimana ya, cuman dengan harga rumah yang sekarang yang melambung tinggi kayak gini tuh susah banget kita untuk dapat loan, dan kayaknya dengan bunga yang tinggi itu kayaknya enggak dulu deh gitu. Terus kemudian kepikiran setelah COVID-19 itu Airbnb ini kok apa lagi populer banget gitu kan. Habis itu aku kepikiran apa yang bisnis yang bisa kita
nggak harus hadir 24 jam, tapi bisa tetap going gitu, bisa tetap kita tinggal dan kita bisa eh, stay di rumah gitu kan. Nah, salah satunya itu habis itu saya berpikiran terbesit apa nggak coba aja Airbnb gitu ya. Jadi pertama tuh kita tuh apa istilahnya aku tuh kayak iseng aja gitu. Ada iklan-iklan lewat, ada tuh yang kursus-kursus Airbnb. Akhirnya aku coba ikutan kursus-kursus Airbnb yang bisa ngajarin kita gimana caranya cari properti tanpa kita harus memiliki properti rumah gitu. Eh, eh, Namanya itu bisnisnya model bisnisnya arbitrage, di mana kita bisa nyewa rumah tapi kita bisa sewain lagi ke orang lain gitu. Akhirnya aku ikut kursus itu. Setelah beberapa bulan aku coba bikin LLC. Semuanya itu online ya. Jadi dengan dunia teknologi sekarang tuh semua tuh bisa diakses online. Seperti kita bikin LLC dan kemudian software-software yang memungkinkan kita untuk ngecek tuh apa namanya market analysis kayak gitu. Gimana properti ini bisa menghasilkan berapa, bisa okupansinya berapa persen gitu ya. Nah, akhirnya bikin LLC itu 2022. Setelah bikin LLC itu eh, cari-cari properti ternyata susah banget gitu. Ternyata setiap state itu ada rules yang berbeda. Kayak Maryland itu kita bisa menyewakan properti kita kalau kita on the property. Akhirnya kita nemu satu daerah di Alexandria. Alexandria itu regulasinya nggak begitu ketat. Jadi kita bisa menyewa rumah dan sewakan lagi ke orang lain gitu. Akhirnya setelah setelah LLC terbentuk hampir 3 bulan atau 6 bulan gitu deh masih belum ada tuh si rumah. Akhirnya alhamdulillah kita dapat properti yang ownernya itu boleh menyewakan rumahnya itu misalkan lagi kita ke orang lain gitu. Terus apa ya? Risikonya itu kenapa saya pilih resiko bisnis Airbnb ini karena resikonya itu rendah gitu kan, nggak butuh modal yang sangat tinggi, terutama ini rumahnya itu furnished, jadi dia sudah memberikan tempat tidur, semuanya itu udah ada include di situ. Setelah itu ternyata setelah kita jalan berapa bulan alhamdulillah rugi rugi berapa ya gitu, pokoknya lumayan lah. Akhirnya ya Allah gimana ya, kita buka dulu Airbnb, tapi selain Airbnb juga kita buka platform lain yaitu booking.com. Ternyata abis itu tuh ada lagi kan software yang bisa menghubungkan integrasi antara booking.com dan Airbnb itu. Ternyata di situ juga aku harus belajar lagi tentang gimana caranya menghubungkan antara platform ini dan platform ini. Ada di mana saat itu antara kedua platform itu bentrokan gitu. Jadi dalam satu hari itu ada yang bikin 2 orang tahu. Dan mereka tuh booking itu di jam yang berbeda gitu. Sementara aku kan harus setiap saat harus cek ya, dan itu tulis gitu karena error. Abis itu akhirnya yang satu datang, yang satu lagi datang juga. Akhirnya salah satu mereka harus kita cancel, yang satu udah nggak mau di cancel, yang satu nggak mau di cancel. Akhirnya kita telepon Airbnb, aku udah di cancel. Akhirnya alhamdulillah sih bisa, untuk karena kita baru berapa bulan gitu kan bisa di cancel, alhamdulillah. Setelah itu kita belajar AI. Jadi alhamdulillah ya di digital teknologi sekarang itu kita ada software-software yang bisa membantu kita, terutama yang bahasa kita tuh bukan native English gitu kan. Misalnya kita mau balas si biasa itu, kita mau balas merespon mereka message itu, kita bisa dibantu. Kita balas apa ya?
Dan si AI itu bisa membantu kita untuk menjawab dengan bahasa yang bagus ya. Itu masya Allah banget sih itu. Kayak amazing banget. Habis itu apa lagi ya, tantangan terbesarnya dalam menjalankan bisnis ini itu kalau kita dapat tamu yang break the rule atau ada kerusakan di rumah, tentu kita harus benar-benar on time gitu, harus on call kalau dia butuh sesuatu. Eh, Salah satunya apa namanya, kayak kerusakan contohnya kerusakan kayak kenapa nih kayak si heaternya kenapa nggak panas, ternyata itu saya malam-malam soalnya kenapa si AC-nya nggak jalan, dan kita benar-benar harus telepon tukang AC yang bisa jalan gitu, bisa sehari itu bisa datang, dan ternyata itu mahal ya. Ya Allah ya, itu ada juga pernah dapat apa namanya, tamu yang ternyata dia itu kan rumahku tuh kan smoke free dan pet free. Oh my God. Ternyata masih lagi tuh aku lihat bambu itu tuh ternyata dia ngerokok dan nama itu ngerokok weed. Semua itu wow banget. Akhirnya aku harus blok beberapa hari dan kita bersih-bersih semua di situ, kayaknya saya pengen nangis aja gitu. Aku bilang Pak, aku pengen Tuhan aja untuk bisa akhirnya sampai sekarang masih alhamdulillah, sampai sekarang jalan 2 tahun lah ya, alhamdulillah. Review yang didapat juga bagus, dan di Airbnb itu kita bisa dapat badge namanya Superhost. Alhamdulillah, jadi sampai sekarang kita dapat 4,9 stars gitu. 4,9. Terima kasih Mbak Kiki. Ini kayaknya transisinya pas nih karena pembicara berikutnya adalah Mbak Linda Halim yang merupakan loan officer di United One Mortgage Corporation. Silakan. Selamat siang, nama saya Linda Halim. Salam kenal, banyak yang saya nggak pernah ketemu. Senang bisa lihat orang Indonesia banyak di sini. So ceritanya, saya dulu kerja retail ya, biasanya di mall, kerja restoran. Terus saya punya anak pertama saya Violet. Ternyata dalam 1 tahun kita menemukan kalau dia itu ada autism. Itu saya rencananya balik kerja dan suka kerja, tapi karena dengar berita itu dunia saya terbalik. Jadi saya harus benar-benar like being a stay home dan mengajari dia cara ngomong, cara sosialisasi sampai sekarang. Dan juga dia punya beberapa problem, medical problem ya. Jadi harus benar-benar like, kita harus benar-benar awasi dia. Jadi gara-gara itu saya nggak bisa kerja selama 9 tahun. 9 tahun terus semakin dia bertumbuh, semakin saya agak lebih tenang, nggak agak bisa lepas sedikit. Guru-gurunya di sekolah bisa jaga, meskipun ada kondisi-kondisi medis gitu, ada nurse at school, kita komunikasi terus. Jadi saya bilang, oke, saya pengen kerja lagi bantu suami, tapi cara kerja apa lagi? Karena selama ini bidang saya kayak jadi di restoran, jadi harus physically, at the workplace, and punya anak, it's impossible. Jadi saya cari kerja apa yang bisa online, dan saya nggak ada lulusan apa-apa, jadi untuk kerja online yang tech job itu saya nggak bisa. Jadi usuk-usuk kok bisa ketemu ketemu lagi sama kakak saya, dia bilang kamu mau kerja mortgage, karena mortgage kok nggak ada hubungannya, tapi aku pokoknya aku pingin kerja aja, udah terlalu lama stay home, maaf, sebagai wanita juga pingin punya uang sendiri, kadang mau beliin anak-anak apa, nggak usah semua minta suami. Jadi saya bilang oke, ikut aja.
dan untuk belajar mortgage itu susah banget, banyak aturannya, banyak rumusnya, banyak kalimat-kalimat yang saya nggak familiar. Ya harus belajar dari pertama, harus ambil course-nya mahal juga, dan harus kayak 22 jam apa gimana, pokoknya itu susah banget, tapi untungnya saya lulus pertama, lulus terus kerja mortgage, untungnya saya ditemenin kakak saya, jadi itu in the beginning of COVID. Kayak kita nggak ada klien, nggak ada apa-apa, pokoknya ya telepon sama telepon pas-pas kliennya manajer saya. Telepon terus rate ternyata turun terus, wah semua orang mau refinance. Jadi dari situ, yang saya nggak tahu apa-apa, ditemenin kakak saya belajar dari pertama, kadang dimarah-marahin sama bos juga, tapi ya I think itu that's the best teacher. When you make mistake and you want to make sure that you don't make the same mistakes again. Karena when you make mistake in mortgage itu big impact, big money involved, a lot of people involved, realtor, buyer, banknya juga kamu harus benar-benar teliti. Dan ya saya belajar banyak dari situ. Tapi kesenangannya juga dari kerja mortgage saya ketemu orang-orang banyak sekali dan bisa membantu orang-orang banyak. Kayak dulu saya juga nggak ngerti kredit itu apa, cara mortgage gimana. Karena saya dari bawah, saya suka bantu orang, untuk mengajari. Mungkin ada beberapa yang masih belum mampu, tetap saya jadi akhirnya jadi teman. Jadi pertama dari klien, akhirnya jadi teman banyak. Jadi karena saya bantu terus, senang bisa bantu sesama orang Indonesia, kadang single mom, that ada yang ada keluarga yang with kids with disability, senang saya bisa bantu gitu. Dan kerja mortgage, kalau kamu masih bekerja gimana berapa puluh jam, kalau nggak jual ya tetap nggak dapat duit. Tapi ada kesenangannya sendiri ya, bisa bantu sesama community, sesama ibu single moms, sometimes ada yang ibu janda yang udah tua tapi ingin beli rumah, tetap sampai sekarang saya bantu terus. Sampai 4 tahun tetap saya jawab terus teleponnya, tanya nggak apa-apa. Jadi semoga kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak yang ada pertanyaan masalah mortgage, selama saya bisa jawab, feel free to ask. Oke? Iya kan? Ketemu Lenny karena dari transaksi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Linda. Banyak ya yang ternyata business owner ini transisi atau pivot mungkin dari stay at home mom atau pengen lebih banyak di rumah tapi pengen juga berdaya gitu ya. Jadi selalu ada jalan buat kita perempuan-perempuan. Berikutnya pembicaranya adalah Mbak Jesslyn. Mbak Jesslyn ini merupakan investor dulu di Kyuzo, Japanese Barbecue. Sekarang memiliki bisnis Honey Booth Photo Booth sekitar sudah 3-4 tahun ya. Silahkan Mbak Jesslyn. Selamat sore semuanya. Nama saya Jesslyn. It was great to hear a lot of successful Indonesian women stories here in the DMV, and I'm so glad to be here. Thank you, Sri Kandi Baltimore, to invite me. I know the flyer says Honey Booth, tapi kayaknya lebih seru cerita tentang yang Juzo karena itu lebih banyak up and down. So background story ya. I have a full-time job as an accountant, but it's a remote job, jadi kerja dari rumah, work from home. Jadi I was able to do a bunch of side hustles. Well, I don't consider the restaurant as a side hustle. This is actually a full-time job because my job is remote, so I can do the restaurant job after work, right? So that was that's what I did before 2 years ago. But I sold the shares a year ago, the restaurant share a year ago, so I'm no longer associated with the restaurant. But let me share a couple stories about my experience at Yuzo.
Jadi kenapa bisa start Japanese barbecue restaurant? Jadi kalau yang belum tahu, Gizo itu is a Japanese barbecue restaurant in Rockville Town Center. Kenapa nggak restoran Indonesia? Karena nggak ada opportunity-nya. Kebetulan saat itu kita di approach me and my past partner, kita di approach sama satu teman lah. Mau nggak buka restoran? Kita nggak punya ada experience restoran at all. Terus juga, it's a risk, right? Because opening a restaurant is not expensive, as most of you guys know here. Jadi kita juga gambling. Terus juga we were not certain if it's gonna do well. Tapi at that time kita kayak, maybe let's just give it a try, right? Terus, jadi siapa tadi yang bilang ya, networking is important. So networking is really important karena kita juga kenalnya dari mutual friends, business partner kita yang dulu itu. Terus akhirnya, sorry, I have ADHD, so like my story is kind of not flowing, different from Coffee Fit. Jadi waktu itu lokasi di Rockville Town Center kan. Kalau yang nggak tahu, Rockville Town Center itu bilangnya apa ya? Banyak restoran yang tutup, banyak banget restoran yang tutup. Ada seafood restoran yang tutup di belakang. Terus habis itu di tempat yang kita took over, it was Mellow Mushroom Restaurant. It was a big space, but fortunately because I think it was in the middle, before COVID, I think. Jadi dikasih apa ya namanya, keringanan dari landlord, dapat berapa month free waktu itu. Jadi kita ambil juga waktu rate-nya lebih rendah. Jadi kita ambil. Tapi again, with all those, restaurants being closed in the past, kita juga kayak jadi dak-dikduk dong, karena kayak investmentnya juga banyak, terus kayak ini konsep baru. Oke, first of all, it's a new concept. Gizo, kalau Gizo aku kan franchise ya, jadi it's easier to duplicate. Gizo, kita nggak tahu. Pertama, kita nggak tahu gimana cara buka restoran. Kedua, kita nggak tahu cara buka restoran Japanese barbecue. I love Japanese food, but I love sushi a lot. I can eat sushi every day, but I don't know nothing about Japanese barbecue. Like opening Japanese barbecue, obviously. And then terus nomor 3, ya capital kan. Capital juga banyak. Jadi a lot of things, on gamble. Tapi akhirnya kita buka. Terus apa ya? Setelah kita buka itu mid COVID, jadi juga pas buka kita nggak tahu, like how to attract customers. Juga lokasinya juga nggak gitu apa namanya, strategis. Tapi ada aja customer yang datang, karena kita pertama do friends and family, jadi kita testing the food first, and then we invited friends and family and make sure that the food is okay and stuff like that. Sebelum itu, sorry ya, makanya story-nya tuh rada nggak flowing. Sebelum itu tuh kita challenges-nya building the recipe. Tapi fortunately, we are under a bigger restaurant group and their experience in opening restaurants. Jadi it's not that far, to build recipe because we have a food consultant. Terus habis itu juga kita we tested the sauces. Jadi di Gizo ada 3 sauce. Yang hijau namanya apa yang lupa. Terus ada yang merah itu yang pedas, sama satu yang soy based. Itu semua we tested the sauces in my house actually. It was really fun. Terus juga kita tested. Jadi salah satu bisnis partner kita tuh hobi banget masak. Dia actually one of the people who built the menu on top of the restaurant consultant. Jadi dia juga testing menu di rumah kita dulu. Terus habis itu cari vendor, supplier. Itu juga susah banget karena kita nggak tahu supplier meatnya apa. That's the first Japanese barbecue restaurant concept under the restaurant group. Jadi semuanya start from scratch, cari wagyu supplier di mana nggak tahu. Jadi semuanya mesti serba sendiri. Tapi luckily, because I said earlier, we're under a bigger restaurant group. Food consultant ada, accountant sudah ada, HR. Kadang kita suka oper kayak pekerja ya, oper labor gitu. Misalkan chef dari sini kita oper ke restoran sini. Jadi luckily we have that resource. Terus COVID hit.
kayak Kak Pipit bilang itu challenging banget. Kita harus tutup restoran karena itu COVID, terus juga ada limited capacity. Jadi pas limited capacity, we transition from being, opening our whole restaurant to just doing carry out only. Jadi itu. Terus akhirnya COVID lewat, semuanya bisa berjalan normal lagi. Sampai sekarang the restaurant is thriving. Jadi lesson learned, I'm gonna keep it short and sweet because I know we're over the time. Jadi lesson learned from COVID, at least from me, you have to be resilient to change and keep learning and don't give up. And then I guess because I'm an accountant, I'm gonna touch some accountant stuff, accounting stuff. Sorry. So there are ways to raise capital in the US. Pertama itu ada namanya SBIC. SBIC itu dia provide funding through debt, equity, and mix of debt and equity, right? Terus habis itu juga bisa namanya crowdfunding. Crowdfunding itu pasti banyak yang pernah dengar ya. Kayak Kickstarter, terus juga apa ya, Indigo kalau nggak salah. Terus Patreon, if I'm not mistaken. Terus juga bisa. Yeah, exactly. But they're like platforms to help you do the crowdfunding, right? And then angel investors, venture capital, and then what else? Bootstrapping meaning that you're just, using your own savings, right? I think that's that. And also, I just want to touch on this maybe. There are a lot of misconceptions of, whether you should start your business as a sole proprietor or start an LLC. In my opinion, disclaimer, this is not a professional opinion, it's my personal opinion. You don't have to. Why? Karena sekarang gini, LLC itu sama sole proprietor kalau misalnya baru jalan tuh sebenarnya sama aja, karena being a sole proprietorship, you can also take deductions, you can also write off the business expenses. Tapi the only downside is your personal assets are at risk. Misalkan somehow you got sued, right? Your personal assets are at risk. Tapi kalau misalkan LLC, the reason why it's called LLC, kenapa dibilang LLC, karena it stands for Limited Liability Company, Corporation, right? Jadi our personal assets are protected. Jadi misalkan somehow, some way, unfortunately, hopefully not, right? Someone sue you, only your business assets are at risk, but we don't want that. Tapi dengan having an LLC, you have to pay annual fee, renewal fee of like $300. Dari London ya. Tapi there's a way to prevent that. Sekarang aku baru baca kalau nggak salah, mulai tahun lalu kalian bisa waive that renewal fee by filing what is called, I forgot what it actually called. Pokoknya bisa waive the annual fee as long as you submit your payroll information to Maryland. So that's what Maryland just established like last year. I was gonna do that for my honey booth company, but since like I'm the only person working there, I can't because I don't have payroll, right? Terus juga dengan LLC mesti bayar filing fee. There are a lot of fees associated with LLC. While being a sole proprietor, there's no fee basically. But of course, there are like a lot of pros and cons like for each structure, right? I think I cover everything. Yeah, thank you. Lagi barbecue ya di Rockville Town Square. Honey Booth namanya Honey Kalau Honeywood ya gitu. Honey ya tulisannya. Yuzo Japanese Barbecue di Rockville Town Center, tapi juga punya bisnis Honey Booth Photo Booth. Oh, Honey Booth Photo Booth. foto boothnya belum cerita rasanya. Iya. Ya, karena anak-anak kita pada kawin nih, jadi perlu foto booth. Ya boleh, semuanya kontak aku ya. Jadi foto booth company-nya itu kita biasa, aku sih, karena cuma aku doang sekarang.
Aku biasa itu dipanggil sama restaurant opening, birthdays, weddings. It's an open air photo booth. It does digital copies only for now. It used to have print copies, but because I had to restructure pretty much, and I feel like it's easier because it's just myself working. I don't want to hold. Yeah. Long story short, it was restructured to be digital only copy. Bisa boomerang gifts, videos. Yeah, and it's very compact. It's very it's a very, how do I say it? It's an on-demand business, right? That's why it's not affecting my full-time job right now. Because, it's on demand. I can do it whenever I want. And normally, like usually, the events are in the weekends or like after work. So that's why it doesn't really interfere with my work. Tapi ya, foto booth Instagramnya @hello.honeybooth. Follow ya. Thank you. Terima kasih, Jaslyn. Hello HELLO Honeybooth HONEYBOO2H. Oke, nanti dipakai. Berikutnya pembicara kita yang terakhir juga pengusaha restoran, yang juga anggota dari Srikandi Baltimore, Mbak Nurma dan Mbak Ruli. Silakan. Oh my god, me too. Yes. Yeah. Oh iya. Jangan Oke. itu, jangan di situ itunya. Di depan, di sini. Ya, jangan di depan speaker. Oh. Itu feedback. Ya, kayaknya kebanyakan udah pada tahu ya, nama saya Trulis. Wah, Sini nggak terlalu kenal. iya ya. Iya. Kayak orang Baltimore doang kalian. Nama saya Truli. Oh, ini terus itu. Gitu dong. Well, yeah. Mulai dari mana ya? Saya tuh punya usaha Warung Jaya, kalau ada yang tahu mungkin it's all online grocery, Indonesian grocery. Saya juga bergerak dalam ekspor impor. Selain itu juga saya bekerja di Marriott International for the last 23 years. So semua saling berhubungan, terutama untuk food and beverage. Mungkin kalau di Marriott saya sebagai salah satu master of the craft. Di sini yang menginspirasi saya membuka sebetulnya Warung Jaya sewaktu pandemik ya. Cerita tentang Warung Jaya untuk sementara ini emang saya sedang bukan menutup ya, tetapi sedang istirahat sebentar for private reason. So, terinspirasi dari pandemi, seperti yang mungkin mbak-mbak lainnya di sini. Warung Jaya sendiri itu terbentuk karena it's just such a rush idea. Terus juga aku seseorang yang suka melihat opportunity. Jadi platform itu aku buat dan memang banyak sekali sambutan baik karena memang pada saat pandemi itu kan semua orang nggak bisa keluar, how to ini get makanan Indonesia. So I've been thinking like, well, okay, let's open it and then we ship it all nationwide. Nah, dari situ juga akhirnya selain daripada distributor yang dari Amerika sini, saya punya kontak distributor dari Kanada, dari Indonesia. Saya juga kenal dengan Mbak Wati, Mbak Betty, dan semua yang bagaimana caranya mengirimkan barang dari Indonesia ke Amerika. Belajar tentang semua regulasi ekspor impor. Nah, kebetulan saya juga punya PT di Indonesia yang memang bekerja dalam bidang ekspor impor sendiri. We can send it worldwide.
dari situ ya mungkin eh, mungkin udah banyak yang mencakup ekspor impor dan segala macam karena ini guru-guru saya banyak jadi malu ngomongnya. Well, ya, tapi ya itu ya, is kind of challenging karena regulasi dari memasukkan barang ke Amerika ataupun memasukkan barang ke Indonesia, they have a lot of challenge. We need to know a lot of people. We need to know uh, ada banyak challengingnya. So other than that, maybe I don't know. I mean, anyone would like to know more? I'm more than welcome. And people can ask. Ya. Terima kasih Mbak Troy. Mbak Nurma mungkin mau share juga mengenai bisnis restoran? Oh, enggak, oke ya udah. Mungkin kita punya waktu sedikit untuk beberapa pertanyaan untuk panelis dan pembicara kita hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya soal bisnis coffee, bisnis restoran, Airbnb, mortgage. Kalau ada mungkin saya mau nanya. Ke Mbak Kiki, tadi kan menyampaikan soal beberapa regulasi di state-state berbeda-beda kan, state berbeda memiliki regulasi yang berbeda gitu ya. Saya mau tanya karena saya pernah baca soal ada beberapa state di mana untuk landlord itu tidak bersahabat, kayak misalnya nggak bisa nendang squatter atau nggak bisa nendang tenant yang nggak kelakuannya nggak baik gitu. Nah untuk Maryland sendiri atau mungkin Virginia ya berarti ya, bisnisnya Virginia itu gimana, apakah bersahabat untuk landlord, pernah ada kendala nggak dengan berurusan dengan tenant, bisa share? Alhamdulillah sih sampai sekarang belum ada yang nggak mau keluar dari properti gitu ya. Pernah ada satu yang aku tunggu sampai jam 1 kok belum keluar. Aku telepon dari angkat, aku telepon dibuka. Jadi aku takut kan, aku telepon tuh polisi. Polisinya juga datangnya berapa menit setelah aku telepon tuh kayak 15 menit atau 20 menitan itu akhirnya keluar lah si tamunya dan dengan alasan aku mau terus nih 1 hari lagi enggak check out hari ini nggak tahu ya apa karena dia coba buat scam atau gimana, banyak lah orang-orang yang aneh-aneh biasanya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sih nggak ada yang nggak mau keluar. Kalau tenan itu memang susah ya, karena kalau di Maryland sendiri, kalau ada tenan yang bandel atau yang dia stay lebih dari apa yang dia udah kita kontrak ya, atau dia tidak mau bayar, itu kita harus lewat court. Nggak bisa kita mengusir tenan begitu aja dengan kalimat kita sendiri, kamu keluar dong, nggak bisa. Itu semua harus melalui court yang berwenang. Itu waktu. Jadi emang itu benar-benar itu ruginya jadi landlord. Bukan ruginya siapa, tantangan terbesar. Short term tenant kalau tamu itu kan tamu ya, bukan tenant ya. Kalau untuk Airbnb kayaknya tamu ya. Itu tamu. Iya, mau short term mau long term doesn't matter. Malah saya pernah untuk mengusir bukan tenant ya, dia tidak tenant, dia hanya squatter. Dia tidak punya leasing dengan kita, tidak punya lease agreement, tapi dia di situ menetap, tapi kita nggak bisa mengusir. Dia tamunya tenant kita, squatter. Karena dia memang tidak berhak, sebenarnya dia tidak berhak juga di situ, dia tidak punya hak untuk tinggal di properti tersebut, tapi kita nggak bisa mengusir. Kalau sampai harus lewat court, itu asuransi mengcover legal fees-nya landlord? Nggak ada sih, tapi itu tergantung kita mengambil ininya ya, asuransinya apa, tapi kayaknya jarang ya. Yang jelas kita harus nunggu 6 bulan sampai surat dari court keluar. Jadi mereka akan stay free 6 months. That's the challenge. Aku ada pertanyaan nih untuk Kiki.
Aku pernah nginep pakai Airbnb di daerah Virginia ya. Uh, Mereka tuh pasang kamera. Is it legal? Iya ya. Dan ini semuanya itu kita udah posting kan di listing kita tahu description-nya. Kalau kita tuh provide ada kamera di depan gitu dan itu sudah legal. Dan kita bisa tahu dia check out-nya di berapa atau ada party atau enggak, kamu yang datang itu benar enggak. Sometimes I ask for ID if to make sure this is the right person. Oh, jadi kalau misalnya kita bilang 5 orang, benar-benar 5 Orang orang. gitu biasanya sih biasanya semakin harganya mahal tuh tamu-tamunya semakin yang baik-baik. Kalau kita dimurahin Self-select. yang orang suka party yang suka harus dapat konsep dari tamunya itu bahwa kita pasang kamera yang benar privacy mereka atau enggak. karena di bawah Keluarga gitu ya. karena di bawah Airbnb mungkin itu semuanya udah ada Udah tanda tangan sendiri Airbnb Airbnb sih yang lebih gitu ya. lebih bagus-bagus apa namanya kalungnya dibanding Skin.com. Cuma di depan aja Umi. Oh, enggak di dalam rumah, di depan rumah aja. Tapi kalau di dalam berdiri, Ada lagi namanya alatnya tuh yang bisa merekam suara kalau misalnya suaranya dia bikin party dan suaranya lebih tinggi gitu. Itu tuh bisa notice ke handphone. Misalnya dia ada party. I was wonder karena kan di living room you know like we talking right? No, tapi nggak di living room kameranya. Nggak boleh. Ya, terima kasih untuk Mbak Kiki. Ada lagi pertanyaan lain untuk para panelis pembicara kita? Oke, terakhir deh saya nanya buat Jesslyn. Tadi kan cerita Jesslyn ini investor di Gizo Barbecue, kemudian memiliki partner. Bisa cerita nggak gimana akhirnya memutuskan untuk berpartner dengan partner tersebut? Apakah itu lebih kayak chemistry atau lebih ke trust atau karena emang mereka memiliki sumber dana? Mungkin bisa share untuk orang yang mungkin resources-nya terbatas tapi butuh cari partner untuk buka bisnis. It was a good question. Kebetulan partnernya itu mutual friends kita. Jadi itu satu. Oh, itu specifically in my case, right? Tapi kedua, another consideration why I decided to partner with them is because they have experiences in the restaurant industry and they're part of a big restaurant group in the DMV area. So, like it's easier to get resources, like I said earlier, right? Like the HR portion, supplier portion. I mean, like my case was different because Japanese barbecue again, it was a new concept for them too. It was a new concept for us. Jadi cari supplier untuk specifically for Japanese barbecue, it was hard. Tapi at least mereka ada supplier buat yang lain gitu kan. Terus juga untuk desain restorannya, kita mesti milih kayunya dari mana supplier. Kalau misalkan kita nggak benar-benar cuma start kita sendiri tanpa ada mereka, kita nggak bakal tahu gitu loh. Mau cari siapa yang yang cost efficient. Terus juga siapa yang desain, mereka ada arsitek yang we've been using for all the restaurants. Jadi kita bisa just use her and then the cost is distributed among all the other restaurants, so we pay cheaper, lower cost, right? Terus juga food consultant. Again, the food consultant, he's a consultant for all the Japanese restaurants under that restaurant group, not necessarily Japanese barbecue, but he's Japanese and he knows Japanese food, of course, better than most of us, right? In the restaurant group. Jadi ada semua faktor-faktor itu yang kita bisa utilize dari restoran group itu, dan mereka juga udah ada experience di restoran lumayan lama. Well, pas kita when we started, I think their first restaurant started 2 years before Gizo started. Jadi at least have somewhat experience. It's better than us starting from scratch. Karena kalau starting from scratch, I don't think we would ever do that because, well, at least me, it's a personal opinion ya. Karena susah gitu loh. Terus kayak kita juga lagi mau COVID, kayak aduh pusing banget juga. Aku juga ada my own full time job, jadi nggak ada waktu buat mikirin terlalu banyak untuk those parts gitu.
Enggak sih, tapi emang itu benar banget, experience partner. Terus di situ yang mempunyai vision yang sama itu yang paling penting sih. Itu. Dan tapi kalau misalkan kita juga pede dengan produk kita gitu dan kita mau mengembangkannya, satu hal yang ini berdasarkan my very short experience di sini adalah kita punya produk yang bisa kita katakan terenak. Kenapa? Karena dari leluhur gitu ya. Resep terenak dari leluhur ini pasti kalau saya kasih ke market pasti juga akan sukses. Not necessarily like that. We have to always remember that Americans or consumers, specifically, at least in my field, they're creatures of habit. So it is hard to switch their regular caffeine fix to something that they're not accustomed to gitu. Jadi kalau misalkan sekarang ada yang datang, Mbak aku pengen buka juga di coffee shop karena aku punya resep enak banget, ini pasti flavornya enak banget, udah wah 7 temurun leluhur semuanya sukses banget gitu di Indonesia, belum tentu di Amerika gitu. So long story short, saya selalu mengatakan jika mau penetrasi ke pasar Amerika, mulailah dengan sesuatu yang mereka sudah familiar. Like us, kita pertama kita nggak langsung introduce kopi aren, nggak kopi pandan gitu enggak. Pertama kita memang introduce ingredients-nya, tapi bentuk packagingnya adalah yang mereka sudah kenal. Flat white, long black, cappuccino, latte, piccolo, cortados, all of those drinks itu yang mereka memang pesan sehari-hari gitu kan ya. Nah, kita yang bikin beda itu awalnya ingredients-nya. Makanya mereka bilang, so your specialty Indonesian coffee, what's so special? The beans are from Indonesia. Perlahan-lahan mulai ke sini, bukan mulai ke sini, tapi memang udah beberapa tahun yang lalu, kita mulai itu perkenalkan kopi aren, kopi pandan, dan itu udah two of our biggest popular products. Kenapa? Karena mereka, oh ternyata enak banget ya, nyatu rasanya gitu. So something that you're more confident of doing yourself and within your family belum tentu bisa dinikmati oleh pasar Amerika. We have to test the water, itu yang paling penting. Kalau memang berencana untuk tidak berpartner dengan seseorang yang memang sudah ahli di bidangnya, you need to have one thing. I didn't share it before karena takut kepanjangan, tapi R&D sangat important. Not only within family, but you gotta test the market terus-terusan. Nah sekarang ini kita bisa mengatakan kita udah bisa storytelling. Kenapa? Karena mereka udah merasakan. Kayak misalkan kita bilang this cup is aren latte. You can taste origins of 2 ingredients from 2 different islands. Your aren is from West Java, Garut, all women-owned farmers. Gitu. Terus habis itu the beans is from the Gayo Highlands and northern part of Sumatra dari Aceh. Kamu rasakan ini. So what's local? What the whole milk is local, but the others is from the 2 islands in Indonesia. Gitu. Jadi dengan seperti itu mereka jadi Indonesia bukan Sumatera doang, bukan gitu. Jadi dengan seperti itu, jadi the route to capture their hearts untuk kita ibaratnya meminang mereka di awal atau mengikuti habit dan kesukaan mereka dulu, baru kita muter. Nggak tiba-tiba kita kasih nih kopi luwak enak banget loh, ternyata nggak cocok gitu. So test the water and R&D is also important in in the initial start of the business, selain menemukan partner yang pas gitu. Aku nambah ini, jadi Airbnb baru launch aplikasi baru yang merupakan bukan hanya sekarang bukan cuma rumah aja yang bisa disewakan, tapi ada juga service dan experience. Misalnya ibu di sini bisa catering, bisa juga di sini posting jasa cateringnya, chef atau hairstyling, makeup, massage, nails, personal training, photography, prepare meals, treatment. Jadi Apa si tuh? kamu tuh Airbnb. Jadi dia baru launch beberapa minggu yang lalu. Kalau dia tuh akan bikin aplikasi baru yaitu service dan experience. Jadi misalnya Airbnb tamu kita mau order massage gitu, ada manggil tukang pijit ke rumah gitu. Ada kalian masing-masing ibu-ibu yang mau posting di sini. Biar bisa rumah. Seru ya, udah kayak Gojek semuanya. Oke. Iya, semua. Terima kasih kepada seluruh panelis, pembicara yang sudah bertahan sampai sekarang hampir 5:30, agak molor sedikit karena diskusinya seru banget. Dan pembicara panelisnya juga seru banget, belajar banyak. Semoga
makin banyak representasi women business owner Indonesia di Amerika ya, karena Insya Allah. memang masih sedikit, dan semoga bisa menginspirasi lebih banyak orang untuk membuka bisnis di Amerika. Terima kasih. Terima kasih banyak ya atas kehadirannya.